Musim lalu gue pernah bikin prediksi dan gue bilang di video tersebut kayak gini. Yang ketujuh mungkin Persija Jakarta ya. Yang ketujuh Persija Jakarta. Belum sampai situ, gue juga bilang kayak gini. Yang terakhir nih, juara Liga 1 2024. Ada satu klub yang belum gue sebutin. Persib udah gue sebutin gak sih? Kalau belum Persib juara 1. Prediksi tersebut memang terdengar cuma ngasal ya, tapi di video tersebut juga gue kasih alasan masuk akal kok, bahwa Persija memang secara skuad masih terlalu mengandalkan individu dan gak bermain sebagai sebuah tim. Contohnya kayak masih ada Marco Simic, masih ada Kudela yang udah terlalu tua, dan banyak pemain yang gak jelas kayak Gayos, Pablo Andrade, sampai Ramon Bueno yang menurut kepercayaan gue ini gak jelas filosofinya apa, taktiknya seperti apa, dan kelihatan kan hasilnya. Peringkat ke-7, sering banget gue lihat ketika udah unggul, mereka atau skuad ini ketakutan pegang bola untuk inisiatif menyerang. Jadi skenarionya setiap mereka unggul, mereka akan selalu bermain bertahan dan pada akhirnya kejebolan. Cobaan yang sudah dilakukan dari Flavio, Tony Firmansyah. Lagi-lagi pemirsa, masih sebuah peluang dan gol! Dan hari ini mereka punya kualitas pemain asing yang bagus. Filosofinya jelas karena dari pelatih sampai 9 pemain asingnya itu semuanya dari Brazil. Belum cukup sampai di situ, dari para pemain lokalnya pun plus pemain mudanya pun sangat-sangat mempunyai kualitas yang sama, seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, Doni Tri, Arliansa, Rio Fahmi sampai Witan Sulaiman. Jadi gue bisa bilang ini skuad rata, bagus semuanya. Bayangin aja, 2 back timnasnya aja ada di Jakarta. Dan taktik yang dipakai oleh Maurizio Souza itu attacking football, high defense, yang mana artinya ini nerapin apa yang sering Coach Justin bilang. Kebobolan 2, cetak 3 gol, you still win the game. High defense yang dipakai Persija di sini pun rada beda sama Barcelona karena ini jauh lebih rapi untuk kualitas Liga Indonesia. Terbukti mereka masih clean sheet di 2 pertandingan ini, dan gua hitung mereka bisa jebak 4-6 offside dari 2 pertandingan yang dimainkan. Terakhir, gawang mereka bisa dijebol oleh Altaf Indi di menit 86. Stanir! Ada Altaf! Gol! Tapi setelah dicek VAR, golnya dibatalkan karena offside. Lalu attacking football yang diperagakan oleh para pemain Jakarta ini sangat-sangat menghibur, enak ditonton. Bahkan kalau lu bukan anak The Jackmania pun, lu akan tetap merasakan nyaman dan terhibur karena para pemainnya itu aktif banget. Ini jarang banget dilakuin sama klub-klub yang ada di Liga 1. Aktif yang gue maksud di sini adalah mereka sering one touch pass, lalu bergerak, dan bukan cuma bergerak, mereka cari ruang kosong. Dan ini nggak dilakuin oleh hanya 1-2 pemain doang. Ini hampir semua pemain Persija yang ada di skuad ini, mereka melakukan hal yang sama. Bahaya juga sebelumnya Van Basten Souza. Bahaya pemirsa. Ini dia. Maxwell one on one. Mereka sangat-sangat aktif sampai menit 90. Dan ini perbedaannya dengan Persija tahun lalu. Mereka tuh nggak aktif, mereka pemalas. Lalu mereka setiap unggul skor, mereka akan selalu memilih untuk bertahan. Sekarang mereka itu aktif banget, arahan pelatihnya jelas, nyari ruang kosong terus, bergerak, dan nggak lama untuk pegang bola. One touch pass juga diutamakan. Dan yang paling penting, sampai saat ini gue belum lihat ada keegoisan dari salah satu pemain yang ingin menonjol kayak Marco Simic contohnya. Itu karena mereka itu sekarang bermain dengan satu tim. Peduli tai dengan top skor di akhir musim, peduli tai dengan hat-trick dan quad-trick. Siapapun bisa cetak gol, yang penting menang. Dan ya, untuk penutup gue akan bilang ini tahunnya Persija Jakarta karena pesaing terdekatnya sekarang lagi sibuk dan ripuh, Persib Bandung. Mereka mengikuti kompetisi kasta keduanya Asia. Jadi mungkin Persija Jakarta juara, Persib Bandung mungkin ada di posisi 2, dan selebihnya Malut atau Borneo. Untuk degradasi, gue akan bilang ada 4 dari 3 tim yang bisa saja terdegradasi, yaitu adalah PSBS Biak, Semen Padang, Persita Tangerang, atau Persik Kediri. Jadi ya itu aja teman-teman, tulis pendapat lu di kolom komentar. Lu tulis aja siapa yang juara, siapa yang degradasi, dan selamat merayakan pesta kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-80. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, dan ciao ciao.